Perkenalkan, nama saya Erra Pasira dengan NIM 2016010029 dari kelompok 12 ingin menjelaskan makalah kami tentang tanggung jawab. Pertama, pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab menurut Abu dan Munwar 2007, tanggung jawab merupakan perbedaan antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, yang boleh dan yang dilarang, yang dianjurkan dan yang dicegah, dan sadar bahwa harus menjauhi segala yang bersifat negatif dan mencoba membina diri untuk selalu menggunakan hal-hal yang positif. Jadi, sejak itu mulai dapat melakukan apa yang dimengertikannya, tidak lagi tergoda untuk berbuat sama dengan orang lain. Sekalipun orang lain itu berjumlah banyak, bersikeras untuk dianut dan ditentang dengan ancaman ataupun hukuman. Menurut Wiyoto 2001 menjelaskan tentang tanggung jawab adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang pantas dan efektif. Pantas berarti merupakan menetapkan pilihan yang terbaik dalam batas-batas normal sosial dan harapan yang umum diberikan untuk meningkatkan hubungan antar manusia yang positif, keselamatan, keberhasilan, dan kesejahteraan mereka sendiri dengan senyuman. Sedangkan tanggapan yang efektif berarti tanggapan yang merupakan anak mencapai tujuan yang hasil akhirnya adalah makin kuatnya harga diri mereka. Misalnya, bila akan belajar, kelompok harus mendapatkan izin dari orang tua. 2. Aspek-aspek tanggung jawab. Menurut Burhanuddin, aspek-aspek tanggung jawab sebagai berikut. Pertama, kesadaran. Memiliki kesadaran akan etika dan hidup jujur. Melakukan percakapan dan melaksanakannya secara fleksibel. Sikap produktif dalam mengembangkan diri agar bisa memahami sikap dalam belajar bagi dirinya sendiri. 2. Kecintaan atau kesukaan. Memiliki sikap empati, bersahabat dalam hubungan internasional. Hal ini dikarenakan individu melihat kebutuhannya dan memberikan potensi bagi dirinya dan untuk menunjukkan ekspansi cinta kepada individu lain. Ketiga, keberanian. Memiliki kemampuan bertindak independen, mampu melihat perilaku dari segi atau konsekuensi atas dasar sistem nilai. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazira Maharani, NIM 2016010131. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu tentang jenis mas'uliyah, bertanggung jawab. Sebagai makhluk yang diutus ke bumi untuk menjadi khalifah, manusia memiliki tanggung jawab untuk dapat menjalankan amanah tersebut. Seseorang paling tidak harus memiliki 4 jenis mas'uliyah. Yang pertama, mas'uliyah Rabbani, adalah tanggung jawab kepada Allah yang muatannya adalah ibadah, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Semuanya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mas'uliyah Islamiyah. Visi misi hidup haruslah untuk meningkatkan izzah Islam, bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Yang ketiga, mas'uliyah dakwiyah, adalah tanggung jawab untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, saling menasihati dalam kebaikan dan terus berdakwah meskipun pasti tidak mudah. Selanjutnya yang keempat, mas'uliyah watoniyah, adalah tanggung jawab kepada kesatuan negara sebagai seorang warga negara yang baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu beberapa hal yang harus dimiliki dalam bertanggung jawab. Yang pertama, keteguhan pendirian dalam hal yang sifatnya akidah, perkara syariah, dan kebaikan.
Keteguhan pendirian ini ialah sebagai bentuk dari istiqomah. Jika wajib sudah dilakukan dengan semestinya, sholat biasa dilaksanakan tepat waktu, maka tingkatkan ibadah dengan ibadah sunnahnya, seperti qiyamul lail, sholat duha, dan tilawah. Seseorang yang sudah terbiasa melakukan sholat duha, maka ketika suatu saat dia tidak bisa dapat melaksanakan sholatnya, maka di dalam hatinya seperti ada yang hilang. Sudah seperti meninggalkan sholat wajib. Tidak perlu banyak, asalkan istiqomah, sedikit demi sedikit, karena Allah lebih senang kepada hambanya yang melakukan amalan sedikit tapi istiqomah, dibandingkan melakukan amal banyak tetapi tidak istiqomah. Yang kedua, lapang dada. Sikap tiap manusia harus mempunyai sikap setiap manusia pasti memiliki yang berbeda. Oleh karena itu, kemungkinan terjadi konflik dengan sesama manusia juga yang sangat banyak. Inilah arti pentingnya memiliki sikap lapang dada. Yang ketiga, pemikiran yang dalam. Maksud dari pemikiran yang dalam ini seperti contoh saja, sebagai pegawai yang bekerja di perusahaan swasta akan berbeda dengan pegawai di kantor pemerintahan dalam hal tingkat kinerja dan profesionalitas. Tiap pegawai swasta yang memiliki kinerja baik dan tingkat kreativitas yang tinggi akan dihargai lebih oleh pemimpinnya, perusahaannya. Akan tetapi pada pegawai negeri yang bekerja lebih rajin, pemimpinnya akan selalu memanfaatkannya, tetapi untuk penghargaan belum tentu bisa ia dapatkan. Oleh karena itu, pemikiran yang dalam untuk hal-hal semacam ini, pada kasus pegawai negeri ini bisa saja dia sudah bekerja lebih rajin, tidak mendapatkan penghargaan dari pemimpin, atau ternyata malah selalu dimanfaatkan. Apakah hanya untuk memperoleh pujian atau penghargaan, atau diniatkan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang keempat, pandangan yang luas. Jika pemikiran yang sudah dalam, otomatis pandangan juga harus luas. Contohnya seperti boleh saja untuk berpikir membahagiakan orang tua lebih dahulu, boleh bercita-cita untuk meniti karir, lalu mencari jodoh. Akan tetapi, tetap saja keilmuan tentang pasangan hidup harus dikembangkan. Yang kelima, giat atau sibuk bekerja. Manfaat potensi yang dimiliki untuk berkarya. Akan tetapi banyak yang tidak dapat melihat peluang, misalnya di lingkungan tempat tinggal pada TPK atau TPQ. Jika ilmu Al-Quran dan pengalaman bisa dimanfaatkan, waktu luang yang ada untuk membantu mengajar, bekerja hanya untuk di dunia tetapi juga untuk akhirat, atau bekerja di dunia tetapi sekaligus untuk amalan di akhirat. Yang keenam, kokoh strukturnya. Maksud kokoh strukturnya ialah ia memiliki kreativitas yang padat pada suatu, tetapi jika tidak kewajiban untuk melayani bapak dan merawat anak-anaknya. Sang bapak telah mengizinkan ibu untuk berkreativitas, tidak boleh mengeluh dan harus membantu ibu untuk mengurus rumah tangga pada hari itu. Begitu juga dengan permasalahan lainnya. Maka mungkin lebih rumit. Perlu komunikasi agar struktur dalam rumah tangga menjadi kokoh dan tidak mudah goyah oleh cobaan yang ada. Yang ketujuh atau yang terakhir, paling banyak manfaatnya. Maksudnya waktu yang maka hal-hal yang tidak bermanfaatlah yang akan mengisinya. Jadi wajib jika tidak ada maka akan terasa yang lebih kurang atau dirasa sangat yang dibutuhkan di lingkungan sekitar. Contohnya seperti struktur terkecil dalam hidup adalah keluarga. Jika dalam sebuah keluarga sang bapak bekerja dan sang ibu menjadi ibu rumah tangga, maka pembagian tugas, hak maupun kewajiban seharusnya bisa lebih mudah dibandingkan jika ibu dan bapak harus bekerja dan saat-saat ketika datang masalah dan harus ada penyelesaiannya. Di dalam keluarga yang strukturnya kokoh dan saling sikap memahami, saat sang ibu bertanya tidak memiliki aktivitas yang padat pada hari itu, tetapi ia tidak melalaikan kewajibannya sebagai melayani bapak dan anak-anaknya.
sang bapak yang telah mengizinkan ibu untuk berkreativitas harus membantu ibu, harus mengurus rumah pada hari itu. Begitu juga dengan permasalahan lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can you see the light in the sky? Oh, that is my little gift for your life. Many times